Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Bagaimana kabar kalian? Baik. Puji Tuhan kalau kita semua sehat. Apa ada yang belum sarapan? Belum Bu. Sama, saya juga belum sarapan. Tapi kita harus fokus, semangat belajar karena ini masih pagi. Nah itu kok ngelentruk kenapa? Ada yang masih ngantuk? Ya Bu, ngantuk banget. Oke, biar kita konsentrasi, Ibu ajak pemanasan dulu ya, biar tidak ngantuk. Kita belajar konsentrasi. Ikutin Ibu ya. Jadi, tangannya dua begini, lalu yang satunya nunjuk. Kemudian bergantian gini. Pelan-pelan. Ayo ikuti Ibu. Ini untuk melatih konsentrasi kita. Masa pagi-pagi kita sudah loyo begitu. Harus semangat ya. Kita ulangi. Jadi ini dua, ini menunjuk. Lalu bergantian begini. Ayo ikuti pelan-pelan. Susah Bu. Susah. Gini ya, tangan kirinya dua begini. Lalu yang kanannya menunjuk. Kemudian beralih, ini ganti dua, yang kiri ganti menunjuk. Berganti dua lagi, yang kanan ganti menunjuk. Begini ya, pelan-pelan aja pertama. Begini. Lalu semakin lama semakin cepat. Kita harus fokus. Nah, harus fokus ya. Ini kalau kurang fokus ya hasilnya bisa gagal. Nah, begitu. Apa sudah bisa konsentrasi? Bisa Bu. Oke, baik. Kalau gitu, kita awali pembelajaran kita pada hari ini dengan doa terlebih dahulu. Marilah anak-anak kita siapkan hati untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Bapa. Terima kasih atas penyertaan-Mu kepada kami, sehingga kami boleh berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat. Sebentar lagi kami akan memulai pelajaran kami. Semoga apa yang kami terima dapat berguna bagi masa depan kami. Bantulah kami dalam memahami pelajaran pada hari ini tentang keluhuran martabat manusia. Semoga melalui ajaran yang kami terima, kami juga bisa menjunjung martabat sesama manusia. Tuntunlah Roh Kudus-Mu kepada kami, agar kami dapat mendengarkan dengan baik dan menerapkannya dalam hidup kami di tengah-tengah masyarakat. Semua doa ini kami aturkan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Tuhan Yesus, Bunda Maria, dan Santo Yosef, untuk selama-lamanya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, anak-anak, di sini sepertinya kurang lengkap ya anak-anaknya. Ibu absen dulu ya. Ya Bu. Angelia Hadir. hadir. Antonius? Antonius sakit Bu. Oh sakit apa ini? Nggak tahu, demam Bu kayaknya. Ya kita doakan semoga Antonius cepat sembuh. Amin. Lalu Clara? Saya. Hadir. Francisca? Aku Bu. Hadir. Marcelina? Saya. Hadir. Michael? Hadir. Hadir. Vianney? Aku Bu. Hadir. Yohanes? Ya Bu. Ada. Lalu Yosef? Hadir. Hadir. Berarti yang nggak ada cuma Antonius saja ya. Ya, Ya, kita doakan semoga cepat sembuh dan nanti bisa belajar bersama-sama. Amin. Ya, materi kita pada hari ini tentang keluhuran martabat manusia. Menurut kalian, martabat manusia itu apa? Ada yang bisa menjelaskan? Tidak Bu. Ya, kita melihat situasi yang ada dulu ya. Kita sering menjumpai ada orang yang merendahkan manusia, tetapi ada yang menjunjung. Nah, mungkin
kita bisa memahami pengertiannya dari situ. Kita belajar tentang martabat luhur manusia supaya kita dapat menghargai keluhuran hidup martabat manusia. Lalu kita juga dapat menghormati martabat manusia. Kemudian kita juga mencari informasi tentang ajaran gereja yang berkaitan dengan keluhuran martabat manusia. Kemudian kompetensi yang kita tuju selanjutnya, kita memberi tanggapan apa yang sesuai dengan martabat keluhuran manusia di tengah-tengah masyarakat. Nanti kita belajar dari sumbernya, dari Alkitab. Apa ada yang membawa Alkitab? Saya bawa, Bu. Ya, kita siapkan ya. Dari Injil Lukas bab 1 ayat 10 tentang Yakeus. Apa ada yang tahu kisah Yakeus ini? Pernah dengar, Bu? Ya, kita sudah banyak mendengarnya ya. Yakeus ini seorang pendosa. Dia seorang pemungut cukai. Lalu dari Injil Markus bab 10 ayat 46 sampai 52. Ini tentang Yesus menyembuhkan Bartimeus. Ada yang tahu Bartimeus ini siapa? Ini adalah seorang yang buta yang disembuhkan oleh Yesus. Nah, tujuan kita dari belajar materi keluhuran martabat manusia supaya kita dapat menghayati, menerapkan ajaran Yesus tentang menjunjung keluhuran martabat manusia. Yesus telah memberi banyak contoh tentang menjunjung martabat luhur manusia. Ada yang bisa menyebutkan apa yang dilakukan Yesus? Seperti tadi, Ibu menyebutkan Yesus menyembuhkan Bartimeus. Kemudian Yesus juga mau bergaul dengan Yakeus, seorang yang pendosa. Lalu Yesus membiarkan anak-anak datang kepadanya. Yesus juga memilih para rasulnya dari orang-orang pinggiran, seperti dari para nelayan dan orang berdosa. Kemudian Yesus juga menerima persembahan dari janda miskin. Dan masih banyak contoh lagi yang dilakukan Yesus. Yesus telah memberi banyak teladan bagi kita. Kita sebagai anak-anaknya harus bisa mencontoh tindakan Yesus, bukan malah kita bertindak yang merendahkan martabat manusia. Apa kalian bisa menyebutkan contoh merendahkan martabat manusia itu seperti apa? Bisa, Bu. Apa? Ayo Angelia. Mengajak teman, Bu, mungkin. Ya, mengajak teman itu salah satu contoh merendahkan martabat manusia. Body shaming, Bu. Body shaming. Ya, kita sesama manusia tidak boleh saling merendahkan, ya, tidak boleh mengejek, tidak boleh menghina, tetapi harus membantu. Karena kita semua sebagai ciptaan Tuhan memiliki hak dan kewajiban yang sama. Sejak kita dikandung ibu kita, lalu kita dilahirkan, kita tumbuh menjadi dewasa, kita sudah mempunyai martabat yang luhur. Karena semua manusia diciptakan serupa dengan Allah. Nah, kenapa manusia itu sebagai makhluk yang paling istimewa? Karena manusia adalah ciptaan Allah, makhluk hidup yang paling berbeda dengan makhluk hidup lainnya. Karena manusia mempunyai akal budi untuk berpikir. Jadi kita semua pasti punya akal budi kan? Punya, Bu. Ya, kita punya akal budi untuk belajar, untuk berpikir yang baik. Nah, begitu. Jadi kalau kita mempunyai akal budi, mempunyai pikiran, kita pastinya bisa membedakan hal yang baik dan yang buruk. Jadi kita bisa memilih tindakan yang bisa menjunjung martabat manusia, bukan malah merendahkan. Di sini mungkin tindakan kita pernah membuat seseorang itu merasa sakit hati, kecewa karena kita mungkin tidak sengaja
mengejeknya, padahal itu salah satu tindakan merendahkan martabat manusia. Baik, kita harus semangat ya dalam belajar agar apa yang Ibu sampaikan bisa diterima oleh anak-anak. Yang membawa buku LKS silakan dibuka tentang martabat luhur manusia dan Alkitabnya. Lalu juga mengeluarkan buku alat tulisnya agar bisa mencatat poin-poin penting yang akan Ibu sampaikan, sehingga nanti anak-anak bisa memahami dan bisa membantu Antonius yang sedang sakit ya, biar tidak ketinggalan pelajaran. Baik, silakan disiapkan bukunya untuk memulai pelajaran pada hari ini.